Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi probabilitas normal. Dan materi saya terbagi menjadi yang pertama pengertian distribusi normal, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga syarat distribusi normal, parameter dari distribusi normal, dan rumusnya. Nah, pengertian distribusi normal yaitu distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi dari distribusi normal tersebut biasanya dibuktikan oleh adanya grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell curve yang menandakan adanya distribusi yang merata, sehingga kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisi dengan nilai yang setara. Distribusi normal juga dapat diartikan sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu yang berbentuk lonceng dan grafik. Distribusi normal ini dibuat dengan fungsi probabilitas yang kemudian digunakan untuk menunjukkan variasi atau penyebaran distribusi, sehingga fungsi yang nantinya akan dibuktikan dengan menggunakan suatu grafik simetris atau bell curve. Ciri-ciri distribusi normal. Untuk membedakan distribusi normal dengan distribusi lain di dalam statistika, tentu ada karakteristik atau ciri-ciri yang membedakan. Berikut merupakan ciri-ciri distribusi normal yang membedakan distribusi normal dengan distribusi jenis lainnya. Yang pertama, teori distribusi memiliki nilai mean, median, dan juga modus yang sama. Oleh karena itu, distribusinya sering disebut dengan unimodal. Kurva distribusi bisa bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Yang kedua, titik puncak kurva pada nilai rata-rata. Nilai ini berada di posisi tengah kurva. Kemudian, pada data distribusi terletak pada sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah yang berasal dari titik tengah. Yang ketiga, nilai rata-rata atau mean merupakan nilai dengan standar deviasi untuk menentukan lokasi dan juga bentuk distribusi tersendiri. Yang keempat, jumlah luas daerah yang terletak di bawah kurva normal memiliki nilai 1. Di antaranya adalah setengah, seperdua pada sisi kanan dan juga setengah pada sisi kiri. Hal ini juga berlaku ke seluruh distribusi probabilitas kontinu. Kurva yang kelima itu kurva distribusi disimpulkan jika setengah dari data populasi kemudian memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata. Sementara bagian yang lain lagi punya nilai yang jauh lebih besar. Dan yang terakhir itu masing-masing ekor kurva pada kedua sisi kemudian dapat memanjang dengan tak terbatas. Di berbagai kasus perhitungan distribusi, ekor kurva bahkan dapat memotong sumbu horizontal. Materi selanjutnya yaitu syarat distribusi normal. Untuk menerapkan distribusi normal, tentu ada syarat atau aturan yang berlaku. Perlu diketahui, deviasi standar dengan berharga di dalam data yang terdistribusi secara normal. Sehingga deviasi standar juga dapat digunakan untuk menentukan proporsi nilai yang mana termasuk ke dalam sejumlah deviasi standar tertentu dari rata-rata. Di dalam distribusi normal, sebanyak 68% terdapat pengamatan dalam kisaran plus per minus 1 standar deviasi dari rata-rata. Pada 95% dalam kisaran plus per minus 2 standar deviasi dan 99,7% dalam kisaran plus per minus 3 dari rata-rata. Di penilaian atau properti tersebut merupakan bagian dari aturan empiris. Aturan empiris tersebut digunakan untuk menjelaskan adanya presentase data yang termasuk di dalam jumlah tertentu pada deviasi standar dari nilai rata-rata atau mean untuk kurva berbentuk lonceng. Parameter dari distribusi normal. Penerapan distribusi normal sangat dianggap penting karena terdapat beberapa alasan, mulai dari adanya meningkatkan objektivitas penilaian, kemudian membantu menempatkan anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu untuk melakukan evaluasi nilai atau dilakukannya pengelompokan pegawai di dalam satu kriteria yang sama. Tujuan dilakukannya adalah untuk menghindari adanya bias atau penilaian yang condong pada satu kategori saja, sehingga tak heran jika distribusi simetris dan berpusat pada nilai rata-rata secara keseluruhan. Populasi dengan penilaian yang berat sebelah tidak bisa dihindarkan.
Perlu diketahui, teori distribusi lain statistika probabilitas berbentuk kurva, nilai peluang tabel distribusi normal ditentukan dalam sejumlah parameter. Seperti halnya teori distribusi yang lain di dalam statistika, distribusi ini juga dibagi menjadi beberapa jenis parameter yang dijadikan acuan, yaitu mean atau nilai rata-rata serta standar deviasi atau simpangan baku. Parameter yang pertama yaitu digunakan sebagai pusat distribusi. Nilai rata-rata atau mean digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya, sehingga nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng, sedangkan nilai-nilai lainnya akan menyebar mengikuti rata. Parameter yang kedua yaitu perhitungan variabilitas. Nah, standar deviasi merupakan perhitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Dengan demikian, maka standar ini dapat digunakan untuk menghitung seberapa jauh adanya kecenderungan data yang akan melebar dari nilai rata-rata yang menjadi titik pusatnya. Dan yang ketiga yaitu melawan perkiraan sampel. Parameter distribusi normal, populasinya melawan perkiraan sampel. Artinya, rata-rata dan deviasi standar menjadi nilai parameter yang berlaku di dalam seluruh populasi. Sehingga di dalam suatu distribusi normal, ahli statistik akan memberi penanda parameter yang menggunakan simbol Yunani, mu atau mean populasi, dan juga simbol dari sigma untuk penerapan deviasi standar populasi. Contoh rumus distribusi normal. Perlu diketahui lebih dahulu ciri-ciri distribusi normal berbentuk lonceng simetris terhadap X sama dengan mu. Distribusi normal atau kurva normal disebut juga dengan nama distribusi Gauss, karena persamaan matematisnya ditemukan oleh Gauss dengan rumus sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi pangkat E minus 1 per 2 bagi X kurang mu per sigma pangkat 2, di mana nilai konstan yaitu pi sama dengan nilai konstan yaitu 3,1416, C sama dengan nilai konstan yaitu 2,7183, mu sama dengan parameter yang merupakan rata-rata distribusi, dan sigma sama dengan parameter yang merupakan simpangan baku distribusi. You didn't have to cut me off. Said that I could never, that we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel so up. So had a face collection, change your number. I said I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Dengan catatan distribusi normal seperti gambar di samping, grafiknya selalu di atas sebuah absis X. Satu mempunyai modus jadi kurva unimodal tercapai pada X sama dengan mu sama dengan 0,3939 per sigma. Yang kedua, grafiknya mendekati berasimututkan. Sumbu X dimulai dari X sama dengan mu ditambah 3 sigma ke kanan dan X sama dengan mu kurang 3 sigma ke kiri. Yang ketiga, luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi.